Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, mari kita curahkan, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam, semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita bertemu dalam acara kelas jurnalistik. Izinkan saya, Penny Maulidia, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman seluruh peserta kelas jurnalistik pada malam hari yang berbahagia ini. Meningkat pada acara selanjutnya, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi dan doa Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah kita dapat diberikan ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meningkat pada acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, Al-Ustadzah Dunna Isfana PhD. Kepada Ustadzah Dunna Isfana PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Waket 1 Stai Darun Najah Al Ustadz Muhammad Ikhwanuddin Kurniawan MAG. Kemudian di sini juga alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, pemateri Al-Ustadz Haji Deden Maulida Rajat, SOS MSc. Ustadz, terima kasih atas kerjasama, kesediaan antum untuk menjadi narasumber. Mudah-mudahan sharing ilmu kali ini manfaat untuk kita semua ini, belajar menjadi jurnalis. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semuanya menjadikan beliau Rasulullah sebagai pemimpin umat yang selalu dipedomani, yang selalu menjadikan tauladan. Ya, Ustaz-ustaz sekalian, para dosen yang hadir di sini, juga mahasiswa-mahasiswi baik dari Stai Darun Najah, dari Jakarta, Bogor, maupun di sini alhamdulillah ada Ustadz Alam Mahardika dari Tazaka. Assalamualaikum Ustadz, syukron atas kehadirannya di sini. Ya, alhamdulillah ini pada malam hari ini merupakan malam perdana kita bertalabul ilmi, menimba ilmu tentang jurnalis yang alhamdulillah kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Deden, yang tidak hanya, kalau saya lihat dari CV beliau ini, tidak hanya sebagai akademisi tapi juga praktisi yang Masya Allah karya-karyanya banyak sekali ya. Nah ini mahal harganya ini ya, jadi seorang akademisi tapi juga praktisi yang sudah malang melintang di banyak
media di sini. BM. Jurnalis di sini ya, itu mungkin banyak yang mengasosiasikannya dengan hanya sebagai wartawan. Tapi sebetulnya jurnalisme itu adalah aktivitas atau profesi ya, penulisan dari macam media. Ada surat kabar, majalah gitu ya, ataupun situs-situs web berita yang sekarang ini sangat diperlukan ya. Jadi yang menulis di berita-berita ataupun media sosial apapun platformnya itu perlu untuk kita warnai bersama, terutama dari segi agama ya. Kemudian supaya ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah itu dapat memberikan warna pada masyarakat ya. Kemudian proses dalam jurnalistik ini juga ada prosesnya, tahapan-tahapannya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama gali ya. Tidak hanya menulis saja, tapi sebelum menulis itu ternyata banyak sekali prosesnya, dari mendapatkan ide, kemudian mengumpulkan bahan berita, bagaimana meliput, bagaimana membuat observasi lapangan, kemudian memilih berita-berita ataupun sumber berita yang memang dapat dipercaya. Kemudian bagaimana cara melaporkannya dalam bentuk penulisan, dalam bentuk report ya, wawancara gitu. Bagaimana cara menyunting naskah berita. Nah ini naskah berita itu karena harus dipertanggungjawabkan ya. Jadi harus betul-betul harus betul-betul valid gitu. Kemudian dapat dicerna dengan baik. Baik dari orang awam ataupun akademisi. Nah, ini jadi berarti menulis itu bukan hanya menulis, tapi juga harus memikirkan siapa audiensnya. Kemudian bagaimana menyajikan dan menyebarluaskan berita. Gitu. Nah, ini jadi sebuah proses ini di sini. Nah, alhamdulillah dari runtutan-runtutan pelatihan yang akan dibuat oleh Ustadz Deden ini, saya lihat banyak sekali gitu ya, dan itu hal-hal penting yang perlu diketahui. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini lahir generasi jurnalis yang Islami. Nah ini yang perlu mewarnai media-media massa di Indonesia yang valid dan dapat dipercaya. Terima kasih sekali lagi pada narasumber kita, Ustadz Deden, dan juga para peserta yang insya Allah akan sama-sama bertalabul ilmi. Selamat bertalabul ilmi, mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua dan juga untuk para pembaca ya berita-berita antum nanti semuanya. Terima kasih sekali lagi atas nama STAI Darun Najah Jakarta memberikan apresiasi kepada antum semua. Mudah-mudahan pelatihan ini akan berkelanjutan dan tidak hanya dalam webinar, tapi juga insya Allah dalam bentuk tatap muka di kampus SAI Darun Najah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meningkat pada acara selanjutnya. Pemaparan materi mengenai jurnalisme dan dasar-dasar jurnalistik yang akan disampaikan oleh Dr. Deden Mauli Darajat SMI. Sebelum kami persilahkan kepada Dr. Deden, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV tentang beliau. Nama lengkap Haji Deden Mauli Darajat SOS MSC. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lebak 20 Desember 1983. Adapun riwayat pendidikan SD di Muara Cianjung Barat, Rangkas Bitung, Madrasah Diniyah di Al Husna Rangkas Bitung, dan SMP SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur. S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
S2 di Universitas Ankara Turki, dan S3 alhamdulillah kembali ke Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu adapun profesi yang sedang ditekuni adalah sebagai dosen aktif di Universitas Darussalam Gontor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Pancasila, Universitas Sahid, Universitas Indonesia, di Harian Umum Republika, Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media di UIN Jakarta, serta The Political Literacy Institute. Sedikit CV yang saya bacakan. Setelah ini mari kita berkenalan lebih dalam dan langsung dengan Ustadz Deden Maulida Rajad MSI. Kepada Ustadz Deden dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Feni Maulidia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina nabiyinal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Staida Al-Ustazah Duna Isfana PhD, Wakil Ketua Staida Al-Ustaz hadir huna Ustaz Hadir tadi Ustaz. hadir Ustaz. Hadir. كيف هذا؟ قولوا منظور. Guru Bangdur, aida antum. قولوا منظور هذا. منورين هذا منور. ما شاء الله ما شاء الله. طيب. طيب. Al-Ustaz Muhammad Irfanuddin Kurniawan wujud. Syukran jazil. Yang saya hormati juga ada Ustadz saya, Ustadz Hakim As-Sidki atau Hakim Arosada ini. Masya Allah. Waduh, Tazaka hadir ya? Hakim banyak Ustaz, ya? Hakim, hadir. Oh Hakim, Masya Allah Masya Ustadz Hakim. Allah. Ini satu matbah sama saya ini, matbah Atim. Masya Allah. Tazaka khair, Tazaka. Masya Allah dari Tazaka. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Syukran Allah. jazil Ustaz. Syukran, Masya Allah. Yang kami hormati pengurus IKPM Jakarta dan hadirin hadirat mahasiswa-mahasiswi dimanapun berada. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam acara kelas jurnalistik yang diadakan oleh Perguruan Tinggi Darun Najah yang insya Allah menuju Universitas Darun Najah. Amin. Juga yang dilaksanakan oleh bekerjasama dengan IKPM Jakarta. Mohon izin saya membagikan share screen tentang wawasan umum jurnalistik. Sebenarnya tadi Ketua Staida sudah membahas panjang tentang jurnalistik, bahwa jurnalistik itu kita belajar jurnalistik itu bukan harus menjadi jurnalistik atau jurnalis di media massa, jadi wartawan di media massa, tetapi saat ini dunia digital, dimanapun kita bisa menulis, bisa kita oleh Ananda Ahmad Abdurrahman. Ini ada yang bocor. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Jurnalistik itu berasal dari kata Belanda, jurnalistik, atau bahasa Inggris journalism. Keduanya berasal dari bahasa Latin, diurnal, yang berarti harian atau setiap hari. Jadi jurnalistik itu sebenarnya maknanya adalah pelaporan berita, informasi yang dicari, dihimpun, kemudian diolah, diedit, dan kemudian disebarkan. Artinya jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan bahan berita, mengolahnya sampai menyebarluaskannya kepada halayak. Lewat apa saja? Begini, infrastruktur media. Yang pertama hadir di dunia ini adalah media cetak. Misalnya di Yunani itu ada media pertama kali adalah Akta Diurna.
Akta diurna itu semacam mading, majalah dinding yang disimpan, diletakkan di depan gedung DPR atau gedung presiden, lalu kemudian diketok palu apa saja yang diberitakan, yang diputuskan oleh pemerintah, lalu kemudian orang-orang berduyun-duyun datang ke sana untuk membaca apa saja keputusan dari pemerintah. Nah, hari ini berita itu bukan kita yang mencari, tetapi berita itu datang mencari pembacanya. Handphone kita, kalau kita tidak membatasi, dijejali dengan tanda petik, dengan berita-berita. Dan kita, apakah kita tahu itu adalah berita asli atau berita hoax? Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu setelah cetak, kemudian ditemukan mesin cetak, maka lahirlah koran-koran. Ada koran di Oxford, misalnya Oxford Gazette, misalnya ada koran-koran, bahkan katanya juga ada di Cina lebih awal lagi penemuan mesin cetak di Cina. Setelah mesin cetak dan koran itu hadir dan kemudian majalah hadir, maka lahirlah kemudian radio. Radio inilah yang menguatkan sebar luasnya bukan hanya lokal, karena misalnya Oxford Gazette hanya dikonsumsi oleh masyarakat Oxford misalnya. Begitupun misalnya di Indonesia apa saja koran-korannya hanya lokal saja. Misalnya tidak ada mesin cetak jarak jauh yang saat ini misalnya Republika dicetak di Jakarta, ada yang di Surabaya, misalnya cetak jarak jauh. Nah, ini dulu tidak ada. Sementara radio, dia hanya butuh pemancar, lalu kemudian bisa disiarkan. Bahkan Indonesia melalui RRI menyebarkan kemerdekaannya melalui media massa yang dinamakan dengan radio. Saat itu radio memang difungsikan untuk menyebarkan, menginformasikan kepada dunia tentang berita-berita yang ada di Indonesia. Nah, termasuk ketika RRI dikuasai oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, lalu kemudian Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, kemudian disiarkan secara langsung melalui radio ke berbagai negara, sehingga sejumlah negara sudah mengakui bahwa Indonesia merdeka. Salah satunya adalah misalnya Palestina, Mesir. Nah, ini melalui radio. Radio kemudian penemuan media yang ketiga adalah televisi. Televisi ini di awal abad 20-an, tahun 19 awal. Ketika misalnya Perang Dunia Pertama, Amerika dan sekutunya membuat propaganda, nah disitulah kemudian TV itu mulai ada. Dan di Indonesia, TV masuk tahun 60-an ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, di mana Soekarno menginginkan struktur dan infrastruktur TVRI paling bagus di Asia. Nah, kemudian lahirlah TVRI tahun 60-an. Baru kemudian tahun 90-an lahirlah, atau 89, lahirlah RCTI, TV swasta pertama kali, lalu kemudian SCTV, TPI, dan belakangan sudah banyak sekali TV-TV, bahkan TV itu kemudian bukan hanya TV analog dan kemudian beralih menjadi TV digital, bahkan TV kabel pun juga sudah ada. Nah, ini kehadiran TV juga berbarengan juga dengan film, karena mesinnya alat-alat di TV dan film itu tidak jauh berbeda. Perkembangan infrastruktur media kemudian melonjak pesat ketika internet ditemukan tahun 70-an. Ketika tentara Amerika pertama kali menggunakan internet untuk komunikasi di antara mereka untuk melakukan intelijen. Tetapi tahun 80-an, 90-an kemudian internet mulai digunakan untuk publik, bahkan misalnya sekarang internet sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan kita. Setelah internet hadir, kemudian kita sudah bisa mailing list, bisa chatting gitu misalnya.
Lalu kemudian lahirlah media-media online di Indonesia. Misalnya Republika tahun 95 sudah berdiri secara media online yang berbasis cetak pertama kali Republika, lalu Kompas, lalu detik.com, media online pertama kali di Indonesia hadir. Nah, ini kemudian mengubah pola struktur media di kita, karena kehadiran media online bukan berdiri sendiri, tetapi kemudian juga hadir media sosial. Media sosial inilah yang kemudian mentransmisikan, menyebarkan, menyiarkan berita-berita media online yang kemudian mudah dikonsumsi oleh publik, tanda petik dikonsumsi. Nah, media sosial juga bukan hanya YouTube, bukan hanya Instagram, tapi juga termasuk di dalamnya misalnya pesan WhatsApp, dulu BBM, misalnya BlackBerry Messenger. Nah, ini mengapa infrastruktur media ini penting kita pelajari di awal-awal, karena kita harus mengukur di mana letak kita mau mencari berita, menulis berita, dan menyiarkannya lewat struktur media apa. Nah, ini pilihan-pilihannya misalnya. Kita lanjut. Ini hanya sekedar gambaran umum perkembangan kehidupan masyarakat dari 1.0 hingga 5.0, 1.0 hingga 5.0. Misalnya, pertama kali masyarakat di dunia ini adalah untuk bertahan hidup dengan berburu, misalnya dia mencari binatang, lalu diburu, disembelih, kemudian dimakan misalnya. Beranjak ditemukan misalnya pertanian, karena pertanian bisa masyarakat bisa makan dari hasil-hasil tanah. Lalu kemudian mulailah ditemukan mesin-mesin, lalu peralihan revolusi menjadi revolusi industri, karena masyarakat mulai bekerja di perusahaan-perusahaan, dan ini mengubah pola struktur masyarakat. Lalu kemudian ketika tadi disebutkan bahwa internet ditemukan, itu adalah revolusi komunikasi dan informatika, di mana internet ditemukan mengubah hampir semua budaya kehidupan kita. Masyarakat informasi 4.0 inilah yang kita rasakan hari ini, dan kemudian kita akan menuju kepada masyarakat 5.0, di mana ada konvergensi antara ruang maya dan ruang fisik, antara ruang digital dan ruang analog, antara ruang nyata dan ruang maya. Karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, di mana posisi jurnalistik, di mana posisi pelaporan dan jurnalistik itu adanya di antara konvergensi ini, di mana orang-orang, para pencari berita, bukan hanya berita itu sendiri, tetapi juga disebarkan lewat mana. Karena belakangan ini kita hampir juga susah membedakan antara apakah berita ini bohong atau berita ini benar. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah, maka klarifikasilah apakah ini hoax, apakah sumbernya valid, apakah yang berbicara benar, apakah sumber informasinya benar, apakah lembaga yang mengeluarkan berita ini benar. Nah, ini harus kita cross check, jangan sampai atas nama berita ini membahagiakan kita, membenarkan pikiran kita, kemudian kita senang dan kita menyebarkan. Ini menjadi bahaya, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi lingkungan kita, bagi bangsa kita, lebih besarnya lagi. Karena dalam Al-Quran sudah tegas, jika itu disebarkan kabar yang tidak benar, maka keburukan, kehancuran bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga lingkungan dan kaumnya. Nah, ini penting kita sadarkan, penting bahwa kita juga sadar akan dunia digital, sadar bahwa jurnalistik juga penting, karena disinilah nilai kebenaran dan kebenaran apa yang harus kita sebarkan dan berita apa yang harus kita keep sehingga tidak tersebar kemudian kepada halayak. Nah, bagaimana pers di Indonesia kemudian? Ini sejarah pers hanya gambaran umum, karena malam ini memang kuliah umum, nanti lebih spesifik ke pertemuan-pertemuan berikutnya.
Di Indonesia mengalami beberapa sistem pers, misalnya ada pers perjuangan yang kita sebutkan tadi, misalnya para pejuang dulu itu adalah juga para wartawan. Soekarno, Hatta, Sultan Tahrir misalnya, itu semua adalah penulis. Itu semua juga jurnalis, itu juga pejuang, itu juga mujahid. Maka mujahid atau pejuang saat itu tidak bisa dilepaskan dari pena. Hatta misalnya ketika dia belajar di Belanda, dia memimpin PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda misalnya, dia juga menulis di koran-koran Indonesia sehingga tulisan-tulisannya itulah yang dibaca oleh orang Belanda dan kemudian ditakuti oleh orang-orang Belanda. Pun demikian Soekarno juga punya koran dan dia menuliskan gagasan-gagasannya sehingga gagasannya bisa dibaca oleh orang-orang bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daratan Afrika, di Timur Tengah. Maka kemudian kalau kita jalan-jalan ke beberapa negara, misalnya ada Mangga Soekarno di Mesir gitu. Itu karena Soekarno bukan hanya pintar dalam berpidato tetapi juga pintar dalam menulis dan menyebarkan ide-ide gagasannya. Ide-ide gagasan itu disebarkan tidak lain itu dari tulisan. Maka pelatihan jurnalistik ini bukan hanya dikuasai oleh teman-teman yang memang studi di jurnalistik, tapi juga teman-teman yang belajar apapun, misalnya bahkan di pesantren pun ini penting karena ilmu itu bisa disambungkan, bisa diwariskan, tidak lain dan tidak bukan kalau bukan dengan tulisan. Jadi harus dengan tulisan. Sanad itu bisa sambung karena ada tulisannya, karena ada jejaknya. Bahkan saat ini digitalisasi misalnya, maka jejak digital itu pasti ada. Nah, ini penting bagi kita semua, teman-teman di pesantren ataupun di lembaga keislaman untuk menguasai teknik-teknik jurnalistik. Nah, ini lalu kemudian pers perjuangan, ada juga pers kemerdekaan yang kita sebut tadi. Pers kemerdekaan, para pejuang merebut RRI yang dulu sebelumnya dipegang oleh Jepang, lalu kemudian disebarkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Maka fungsi pers saat itu adalah untuk mengabarkan bahwa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi Republik Kedaulatan Republik Indonesia. Lalu kemudian setelah Indonesia merdeka, zaman Soekarno, lahirlah pers liberal. Maka lahir semua pers sebanyak-banyaknya dan sebebas-bebasnya. Bahkan partai politik, ormas-ormas Islam, itu pun juga punya koran-koran masing-masing. Lalu berubah menjadi pers otoriter ketika Soekarno dan Hatta tidak lagi bersatu, dan Hatta misalnya memundurkan diri dari jabatannya tahun 59, lalu Soekarno menjadi presiden tunggal, bukan duit tunggal lagi. Presiden tunggal yang otoriter dan persnya pun juga otoriter. Yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, keinginan Soekarno, maka persnya dibredel. Lalu berganti politik dari Soekarno menjadi Presiden Soeharto, lalu kemudian juga persnya juga berubah. Maka pers zaman Soeharto disebut dengan pers Pancasila karena pers Pancasila ini yang menjadi basis Presiden Soeharto membuat Undang-Undang Pers tahun 82, di mana isinya salah satu isinya adalah ada surat izin untuk penerbitan pers. Jadi tidak sembarang koran bisa menerbitkan, tidak sembarang orang bisa menyebarkan tulisan dan gagasannya karena ada aturan-aturan main, bahkan sekelas koran Kompas sekalipun itu ditelepon sama Kementerian Penerangan atau Departemen Penerangan saat itu, sekarang Kominfo, Pak Harmoko menelpon misalnya, jika Anda masih menulis berita yang menyudutkan pemerintah, maka surat izin untuk penerbitannya persnya dicabut, siupnya dicabut. Nah, ini pers Pancasila kemudian membuat gaduh masyarakat. Ya. Oke, kita lanjut. Saya pikir. Oke, setelah pers Pancasila, kemudian reformasi 98 dan Presiden B.J. Habibie mengubah undang-undang pers, maka lahirlah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 di mana setiap orang berhak mendirikan lembaga pers dan menyebarkan berita-berita asalkan beritanya adalah bisa dipertanggungjawabkan. Maka persnya adalah pers bebas bertanggung jawab. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa apa sih fungsi media massa? Fungsi media massa itu pertama
kontrol sosial atau sosial kontrol, di mana misalnya ketika pemerintah korupsi, maka medialah yang mengontrolnya, maka jurnalis yang mengontrolnya. Kalau ada penyelewengan, kalau ada kejahatan-kejahatan, maka medialah yang memberitakannya. Itulah fungsinya sosial kontrol. Karena namanya jabatan itu cenderung korupsi, misalnya tend to corrupt, misalnya kekuasaan cenderung korupsi, maka perlu dikontrol. Siapa yang mengontrolnya? Media massa. Kalau media massa sudah tidak mengontrolnya, maka negara akan tidak stabil karena dikuasai oleh segelintir elit. Nah, yang kemudian fungsi media massa yang kedua adalah education, pendidikan. Ini yang harus kita pahami bahwa di dunia pesantren, di dunia lembaga pendidikan, ini penting karena pemberitaan-pemberitaan kalau kita hanya menonton kekerasan saja, maka kemudian anak didik kita juga akan terpola dengan pemikiran kekerasan dan sejenisnya. Tetapi ketika kita suguhkan berita-berita, narasi-narasi, bukan hanya narasi, berita, tetapi yang mendidik, yang menginspirasi, maka kemudian media massa berfungsi dengan baik untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik halayak, untuk mendidik santri, untuk mendidik anak didik. Nah, ini fungsi yang kedua adalah pendidikan. Fungsi yang ketiga adalah agen perubahan, agent of social change. Maka media massa itu juga berfungsi untuk merubah atau mengubah pola masyarakat, mengubah pola struktur pemerintahan dari otoriter menjadi pers bebas ke demokrasi yang benar-benar demokrasi, karena hanya dengan pers, hanya dengan masyarakat yang terbuka, maka demokrasi, kebebasan berpendapat itu bisa dihadirkan di tengah-tengah masyarakat melalui media massa. Yang terakhir, fungsi media massa adalah untuk hiburan, entertainment. Fungsi hiburan ini pasti banyak karena mungkin lebih dari 50%, mungkin bahkan 70% media massa kita, khususnya televisi, itu penuh dengan fungsi yang terakhir ini, fungsi menghibur. Karena TV, walaupun internet sudah banyak dikonsumsi oleh di Indonesia, masyarakat Indonesia, tetapi televisi masih dimiliki di atas 95% penduduk Indonesia. Hampir di setiap rumah memiliki televisi, yang kemudian televisi itu bagaikan sahabat yang bercerita sendiri kepada penonton-penontonnya. Ini bagian dari fungsi media massa. Yang keempat adalah hiburan. Oke, mengapa kebutuhan akan media? Ini sebuah pertanyaan. Mengapa kita butuh kepada media? Kebutuhan media yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang penting dan perlu. Jadi kita pasti pernah berpikir, misalnya pernah menonton, tetapi kita nggak tahu mana yang penting dan perlu. Nah, berita inilah kemudian bisa membedakan mana yang penting dan perlu, karena medialah yang menyaring setelah banyak informasi masuk ke newsroom, ke ruang redaksi, lalu redaksilah yang kemudian merankingnya, mana yang pantas untuk ditayangkan, mana yang pantas ditayangkannya banyak, ditayangkan sedikit, atau bahkan cukup tidak ditayangkan karena space-nya, ruangnya terbatas. Nah, ini kebutuhannya masyarakat adalah penting dan perlu. Yang kedua, untuk membantu mengambil keputusan sebagai rujukan. Ketika kita galau, ketika kita tidak tahu harus mengambil keputusan apa, maka media massa itu menjadi alternatif untuk meranking, untuk memilah-milih mana yang pas, mana yang cocok, mana yang baik untuk diambil keputusannya. Ini membantu masyarakat untuk mengambil keputusan sebagai rujukan. Yang ketiga, kebutuhan akan media adalah untuk memperoleh informasi sebagai bahan pembahasan. Maka tidak kita bisa pungkiri di warung-warung makan, misalnya di tempat-tempat ngopi, di warung-warung mie instan misalnya, di tempat-tempat walaupun misalnya sekarang pandemi, tetapi di tempat-tempat perkumpulan itu pasti dibahas tentang berita-berita yang sedang update misalnya.
Yang terakhir misalnya soal Saiful Jamil misalnya, yang tayang di TV, nah itu kan ramai juga. Tentang KPI juga, Komisi Penyiaran Indonesia juga yang dibahas juga sedang ramai misalnya. Nah ini informasi sebagai pembahasan itu munculnya dari media massa, walaupun saat ini media massa juga terpengaruh oleh media sosial. Nah ini di antara kebutuhannya. Yang keempat, memberikan perasaan ikut serta dalam kejadian tertentu. Ketika kita melihat sesuatu dan kemudian kita merasakan bahwa kita sama rasanya, maka kita ikut serta dalam kejadian tersebut. Misalnya ketika ada pertandingan bola antara Indonesia lawan Malaysia, maka kemudian pasti kita ikut larut dalam kejadian tersebut. Yang kelima, memberikan penguatan atas suatu pendapat. Jadi kita sudah fix ini, misalnya mengambil yang A, maka ketika kita menonton dan kita kuat, oh saya sudah tidak akan beralih ke yang lain, saya cukup pilih A misalnya. Nah, yang keenam, mencarikan konfirmasi atas keputusan yang diambil. Nah ini juga dikonfirmasi, pemberitaan, tontonan, yang kita akses melalui media itu juga akan mengkonfirmasi apa yang kita ambil oleh keputusannya. Yang terakhir tentu memperoleh relaksasi dan hiburan. Setelah capek misalnya kita bekerja, setelah lelah kita berolahraga, misalnya setelah lelah dalam sehari-hari mencari kehidupan kita misalnya, lalu kemudian kita mencari relaksasi dan hiburan. Ini ada yang mencoret-coret ya. Oke. Karakteristik isi media. Nah, media ini kita harus kenal sebagai penulis dan jurnalis, kita harus mengetahui bagaimana sih karakteristik isi media. Pertama, media itu karakternya cepat, yakni aktual dan memperhatikan ketepatan waktu. Ketika Anda misalnya ingin menulis tentang sepak bola misalnya, apa yang sedang apa yang sedang ramai dibicarakan, misalnya perpindahan Ronaldo ke MU misalnya dari Juventus, perpindahan Messi dari Barca misalnya, atau Anda yang suka motor misalnya ketika GP tidak ada lagi Valentino Rossi misalnya. Nah, ini yang aktual. Atau misalnya isu-isu keislaman yang sedang ramai apa, misalnya haji misalnya sebentar lagi dibuka karena Arab Saudi akan membuka layanan haji untuk orang Indonesia misalnya. Nah ini harus disesuaikan dengan karakter dan isu-isu yang terkini. Nah ini tentang kecepatan. Jadi kita kalau menulis sesuatu harus tahu timingnya, tanda petik, harus tahu waktu yang tepat kapan ini dimuat. Orang lagi membicarakan isu ini enggak sih gitu. Kalau enggak, harus kita mencari hal-hal yang orang sedang ramai dibicarakan. Misalnya tentang vaksin. Tadi misalnya ada wartawan dari Republika bertanya soal saya, misalnya sudah bacakah berita soal vaksin yang dari Turki Utsmani? Apakah itu benar? Bahasanya apakah bahasa Arab, apa bahasa Turki, dan yang lainnya. Nah ini juga sesuai kecepatan, karena kecepatan ini penting. Aktualitas dalam pemberitaan ini hal yang utama. Nah yang kedua, karakter isi media pemberitaan khususnya itu harus nyata, berupa informasi mengenai sebuah fakta. Jadi bukan hayalan, bukan pikiran seseorang, tetapi bukan kenyataan. Nah, media, apalagi pemberitaan, itu harus menyajikan hal-hal yang nyata, karena ini bukan novel, karena ini bukan cerbung dan bukan juga cerpen. Ini adalah kenyataan, maka berita basisnya itu harus faktual, harus, kalau yang tadi aktual cepat, yang kedua adalah faktual, nyata, ada. Jadi kita tidak boleh misalnya menerima misalnya rilis dari polisi ditemukan jasad misalnya di pinggiran sungai dan kita tidak tahu ceritanya, kita buat ngarang aja, ini nggak boleh. Jadi harus sesuai faktanya. Siapa misalnya yang melihat kejadian di TKP, siapa yang menemukan, siapa yang melapor. Nah itu menjadi berita. Cukup di situ saja, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tidak boleh ditambahi bumbu-bumbu yang lain. Maka kalau ditambahi lagi, apalagi ceritanya tidak nyata, itu menjadi hoax, berita palsu. Nah, yang ketiga, karakter isi media itu adalah penting.
Apa makna penting? Penting itu menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi bukan hanya kepentingan segelintir orang, tetapi kepentingan orang banyak. Misalnya berita soal PPKM, misalnya level berapa, misalnya. Nah itu kepentingan orang banyak karena ketika ada keputusan soal PPKM, dampaknya kemana-mana misalnya. Kemana-mana kita harus pun ada surat jalan, ada surat keterangan dari lurah misalnya, ada surat dari lembaga yang tempat kita bekerja dan seterusnya. Atau misalnya ada vaksin, ada apa. Nah, ini menyangkut kepentingan orang banyak. Yang keempat, itu harus menarik. Artinya, mengundang orang untuk membaca apa yang ditulis, apa yang disajikan. Ini penting karena kalau tidak menarik, orang akan skip tidak membacanya. Ini karakteristik isi media. Media value, nilai-nilai media. Apa nilai media? Ada konsekuensi, suatu fakta yang dapat membawa akibat bagi halayak. Misalnya kemajuan-kemajuan misalnya, atau konsekuensi untuk halayak, misalnya berita yang terbaru ada lapas kebakaran dan korbannya 41 orang meninggal karena terbakar misalnya. Ini juga konsekuensinya apa? Bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi juga keselamatan orang-orang yang dihukum juga penting. Nah, ini konsekuensi dari sebuah berita itu adalah pendapat masyarakat umum yang kemudian disiarkan dan menjadi rujukan pemerintah untuk berpikir ulang tentang kebijakan-kebijakan di lapas-lapas yang ada di Indonesia. Yang kedua, nilai media adalah human interest, menarik dari sudut pandang kepentingan kemanusiaan. Misalnya, dulu saya pernah menulis soal pemberitaan jebolnya Situ Gintung misalnya, tetapi di tengah-tengah ratusan orang yang meninggal dunia ada satu keluarga yang selamat misalnya. Itu hanya dikarenakan dia rajin sholat dan kemudian diselamatkan dari badai itu dan kemudian kita tulis. Nah, tulisan itu adalah model tulisan human interest, menarik menurut kemanusiaan. Oh, ternyata Allah memberikan keselamatan bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang soleh. Nah, ini bagian dari nilai-nilai media, human interest. Yang ketiga, prominence, melibatkan tokoh terkemuka yang menjadi figur elite opinion. Presiden, misalnya gubernur, pimpinan pesantren, kalau kita lembaga pendidikan, misalnya kepala sekolah, rektor, ketua sekolah tinggi, misalnya ini prominence. Hal-hal yang melibatkan elite opinion. Maka ada misalnya ada gium begini. Anjing misalnya menggigit manusia itu bukan berita karena biasa. Tetapi kalau anjing menggigit manusia itu adalah berita karena di luar kebiasaan. Tetapi anjing menggigit manusia juga itu akan berita ketika yang digigit oleh anjing itu adalah misalnya tokoh-tokoh publik. Nah, misalnya kalau yang digigit adalah menteri atau sekelas presiden, nggak mungkin nggak akan dinaikkan beritanya. Prominence juga berbicara tentang ini sebenarnya prominence ini kebalikan dari mahfudut yang kita pelajari, ungzur makola wala tangzur mankola. Tetapi kalau di sini ungzur mankolahnya dulu, siapa yang mengatakannya, baru apa yang dikatakan. Bisa saja yang dikatakan orang-orang biasa tentang vaksin itu penting, itu nggak akan jadi berita. Tetapi kalau yang berbicara Menteri Kesehatan, vaksin itu penting, maka itu akan menjadi berita. Nah, ini prominent tentang tokoh terkemuka atau figur-figur elit yang bisa memberikan opini kepada publik. Yang keempat, proximity, fakta atau informasi memiliki kedekatan dengan tempat tinggal pembaca. Misalnya kita orang Jakarta, maka kita akan lebih suka membaca berita-berita yang yang kaitannya dengan Jakarta misalnya. Atau teman-teman yang Jawa Tengah juga pasti akan membaca berita-berita tentang Jawa Tengah. Tetapi proximity juga, kedekatan ini pada akhirnya bukan hanya soal jarak, tetapi soal juga rasa. Misalnya orang yang fans klubnya MU misalnya Manchester United pasti akan menonton, membaca atau mendengar berita-berita tentang Manchester United. Walaupun jaraknya antara dia di Jawa Tengah atau Jawa Timur misalnya dengan MU di Inggris itu jaraknya ribuan kilometer. Nah, tetapi karena jarak kedekatan soal rasa itu juga menjadi nilai-nilai media. Yang terakhir, timelines, memiliki unsur kebaruan yang menyebabkan informasi tersebut aktual. Nah, ini penting. Timelines ini ada unsur aktualitasnya, kebaruan yang tadi kita pernah sebutkan di awal.
Nah, terakhir tentang bagaimana kita berkontribusi. Mempelajari jurnalistik bukan hanya pertama menjadi jurnalis, pasti menjadi jurnalis ini misalnya teman-teman yang ingin menjadi jurnalis boleh, tetapi juga apa yang bisa kita kontribusikan menjadi pengamat media, mana media yang benar, media yang salah, berita yang salah, berita yang hoax misalnya, berita yang palsu, berita yang mengadu domba. Nah, ini juga bagian dari mengapa kita belajar jurnalistik. Yang ketiga, memahami perpolitikan nasional dan daerah terkait isu media. Ini juga penting karena politik dan media tidak bisa dipisahkan. Ada misalnya politisi yang punya media, nah dan dia misalnya mengapa misalnya di koran ini atau di TV ini, mengapa partai ini yang selalu ditayangkan. Nah, ini kalau kita tidak memahami perpolitikan dan penguasa medianya siapa, maka kita akan memakan tanda petik, mengkonsumsi tanda petik berita-berita tersebut. Tetapi kalau kita tahu bahwa pemilik medianya ada juga politisi, ya udah kita nggak usah menonton saja gitu. Yang keempat, yang bisa kita kontribusi dalam mempelajari jurnalistik adalah menjadi jurnalis warga. Kita bisa menjadi citizen journalism, bisa melaporkan kita ke Republika, ke Kompas, misalnya ke Tempo, atau ke media-media lain, atau majalah-majalah lain misalnya, dan kita menjadi jurnalis warga yang kejadiannya di tempat kita, tetapi tidak ada wartawan dari media mainstream, kita bisa mengirimkannya sebagai jurnalis warga. Yang terakhir, yang paling penting bagi kita yang hidup di lembaga keislaman, menjadi pendakwah melalui tulisan, video, audio yang kita sebarkan lewat media-media sosial, sehingga dakwah kita tidak terbatas secara nyata, secara di ruang analog, ruang dunia nyata, tetapi juga ruang maya yang bisa diakses bukan hanya di tempat kita, tetapi di seluruh dunia. Oke, itu saja. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya serahkan kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Deden yang telah menyampaikan materi hari ini mengenai jurnalisme dan dasar-dasar jurnalistik. Acara selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk membuka mikrofon secara langsung ataupun melalui kolom chat. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Silakan para mahasiswa supaya bisa aktif. Ini materinya luar biasa sekali ini. Mungkin kalau dari saya, Ustadz, boleh pertanyaannya, Ustadz? Ya dong, silakan. Baik. Sebelumnya ada pertanyaan dari Kak Imam di kolom chat. Izinkan saya membacakan pertanyaannya. Dari Kak Imam untuk Ustadz Deden. Peran digitalisasi pada dunia literasi sebesar apa pengaruhnya? Baik, kepada Ustadz Deden saya persilakan untuk memberikan jawaban. Oke, terima kasih. Peran digitalisasi pada dunia literasi. Jadi dunia digital sudah ada di tangan kita, sudah ada di genggaman kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi pembelajar.
kita misalnya pembelajar ini yang tidak pernah tergilas oleh zaman, karena di dunia ini pasti semuanya berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Bahkan yang pernah jaya pun tiba-tiba dia bisa mundur dan bisa bangkrut karena dia tidak mengikuti perubahan. Saya mohon izin untuk minum dulu. Oke, terima kasih. Oke, kita contoh misalnya Nokia. Nokia tahun 2000-an itu paling laku di pasaran di dunia. Tetapi kemudian 10 tahun ditemukan Android, misalnya ada penemuan Android, ada BlackBerry misalnya, maka Nokia kemudian hancur. Masih ada sih, tapi hanya sekian persen, sedikit. Lalu kemudian BlackBerry juga demikian. BlackBerry pada waktunya, pada zamannya itu melejit bukan main. Sehingga orang Indonesia banyak banget dikit-dikit minta PIN bebek misalnya. 10 tahun kemudian, BlackBerry nggak nyampe 10 tahun. Kalau BlackBerry 5 tahun saja, misalnya BlackBerry sudah mulai jatuh karena dia tidak mengadopsi perubahan-perubahan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan digital ini? Digital ini maju lebih cepat dari apa yang kita pernah bayangkan. Kemajuan teknologi hari ini itu di luar nalar kita, walaupun sebenarnya siapa yang pernah saya pernah mendengar kuliah dari Ustadz Khalid misalnya, Khalid Musli, Dr. Khalid Musli, Direktur Pasca di Unida. Ada yang lebih keren daripada dunia digital hari ini, yaitu ketika Nabi Sulaiman memindahkan Istana istana Ratu Balkis. Wah, keren itu. Coba bayangkan. Itu belum terjadi hari ini nih. Belum ada yang bisa mengalahkan Sulaiman yang memindahkan Ratu Balkis, memindahkan istana Ratu Balkis. Kalau kita hari ini masih bisa Zoom misalnya, tetapi memindahkan barang dengan cepat dan bahkan hanya sekejap mata, itu bisa dipindahkan. Lalu kemudian saya juga terinspirasi, ternyata ada yang lebih keren daripada Nabi Sulaiman. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Apa kerennya? Beliau misalnya perjalanan Isra Mi'raj itu tidak sampai 1 hari, hanya 1 malam. Dengan kecepatan yang luar biasa yang mungkin belum pernah ada sebelumnya dan sesudahnya, dan tidak akan pernah ada. Karena itu adalah mukjizat. Dan kecepatannya adalah cahaya. Ilmu pengetahuan hari ini itu sumbernya adalah cahaya. Maka nurun ala nurun dalam surat An-Nur itu adalah sumber-sumber cahaya. Dulu misalnya kita tidak pernah kebayang nelpon tanpa kabel, sampai ditemukan handphone tanpa kabel. Kalau dulu misalnya kita nelpon dari rumah pakai telepon rumah, oh ini tersambung karena ada kabel. Kalau kabelnya dicabut, udah habis. Tetapi kemudian ada handphone yang tanpa kabel, sehingga itu terkoneksi dengan cahaya, dengan ruang maya yang tidak terlihat tetapi terkoneksi. Nah, Nabi Muhammad itu juga Isra Mi'raj dari Mekah misalnya, lalu ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam beberapa detik saja bisa, lalu ke langit pertama misalnya. Bayangkan, kita saja dari Indonesia ke Mekah itu sekitar 8-9 jam. Kadang juga 10 jam tergantung pesawatnya. Itu hanya dari Indonesia ke Arab Saudi. Ini beliau itu ke langit pertama yang jaraknya mungkin kita belum tahu berapa ratus kilometer. Nah, dan beliau bolak-balik dalam 1 malam itu sampai ke langit ke-7, 7 kali lapis langit. Dan bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit, hanya setitik yang tidak pernah terlihat, apalagi kita sebagai manusia. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa digital itu adalah ilmu yang hari ini kita rasakan karena melalui cahaya tadi. Dengan cahayalah misalnya kita bisa berinteraksi hari ini dengan Zoom
yang kita hanya terkoneksi dengan internet dan teman-teman juga dengan internet sehingga kita bisa berkomunikasi yang mungkin 10 tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan. Bahkan ketika saya jadi wartawan di Republika, itu waktu itu hanya paling keren itu handphone ya, handphone komunikator itu yang bisa bolak-balik dan kita ada internetnya bisa mengirim. Nah, hari ini itu handphone sudah tersambung, di mana sudah tersambung sehingga menjadi wartawan tidak terlalu apa ya harus ke lapangan, tetapi informasi itu sudah tersiar di mana-mana. Lalu kemudian bagaimana menjadi wartawan yang baik ketika ruang digital kita hari ini sudah dijali dengan apa namanya berita-berita bohong, berita-berita hoax. Nah, pertanyaan Imam, bagaimana misalnya literasi sangat penting di dunia digital ini. Makanya kemudian Kementerian Kominfo melalui gerakan literasi digital nasional itu melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan webinar tentang literasi digital karena dunia digital di Indonesia ini sangat rusaknya karena semua berita bohong ada, semua kata-kata yang buruk juga ada, hate speech, ujaran kebencian, ujaran fitnah, mudah marah di ruang-ruang dunia digital itu tersebar begitu saja. Dia lupa bahwa ruang digital itu menyimpan data-data kita yang kita sebar di dunia digital. Bahkan juga 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun yang akan datang, apa yang kita unggah hari ini, itu pasti bisa dibaca oleh orang. Maka hati-hati kita bermedia digital itu penting. Jadi literasi digital itu sangat penting. Ada misalnya dibagi 4 literasi digital. Yang pertama bagaimana etika berkomunikasi di dunia digital, yang kedua budaya digital, yang ketiga kecakapan digital, yang keempat keamanan digital. Keamanan digital misalnya soal bagaimana penipuan terjadi, apa yang harus kita lakukan jika ada penipuan, bagaimana mengantisipasi agar tidak ada penipuan dan seterusnya, itu kita bahas di literasi digital dan itu sangat penting karena dunia digital berbeda dengan dunia analog. Itu untuk Saudara Imam ya. Saya kembalikan kepada Mbak Penny. Baik, terima kasih Ustaz Deden atas jawaban yang diberikan. Untuk Kak Imam, karena mengingat waktu yang sangat terbatas, mungkin dari Kak Imam saya cukupkan pada satu pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Alam Mahardika dari Pondok Pesantren Tazaka. Kita berada di lingkungan pesantren. Apa yang bisa dilakukan di lingkungan pondok pesantren dengan segala keterbatasan sarananya untuk mengembangkan literasi dan jurnalistik yang sesuai dengan zaman kita saat ini? Baik, kepada Ustadz Deden, saya persilahkan. Terima kasih Ustazah Penny. Pertanyaan luar biasa dari Ustadz Alan Mahardika tentang literasi dan jurnalistik di pesantren, termasuk di lembaga pendidikan. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah mengenalkan dunia membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis itu tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk suka membaca? Pertama-tama adalah menyiapkan bacaan-bacaan yang memang disukai oleh santri. Atau begini, saya dulu terinspirasi oleh Ustadz Soeharto. Ustadz Soeharto itu bukan hanya ngajar di kelas, misalnya Pak Kiai Ustadz Soeharto pernah di Gontor 3, pernah di GP Putri ya, lalu sekarang kembali ke Gontor Pusat. Beliau itu misalnya Ba'da Asar itu mengadakan pengajian di Masjid Jami misalnya. Dan beliau mengajarkan tafsir itu dengan metode bercerita. Narasinya bagus dan kuat. Sehingga kita yang mendengarkan itu bukan seperti di kelas yang, wah saya harus ngapalin nih, saya harus paham nih, enggak. Tetapi beliau dimulai dengan bercerita misalnya
tentang Israiliyat, tentang Nabi Musa misalnya, tentang Bani Israel, tentang perjalanan-perjalanan apa namanya Quraisy misalnya dengan apa namanya cerita-cerita dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sendiri kalau kita baca teman-teman itu hampir 70% mungkin atau 50% itu soal bercerita, cerita para nabi misalnya. Bahkan ada satu surat dalam Al-Qur'an itu ceritanya seperti happy ending, dari awal sampai akhir adalah cerita, yaitu surat Yusuf misalnya. Dan Allah mengatakan surat Yusuf adalah sebaik-baiknya surat, Ahsanul Qasas misalnya, sebaik-baiknya cerita dalam Al-Qur'an, karena memang Allah tidak membagi-bagikan, memparca-parcakan cerita-cerita tentang Nabi Yusuf. Hanya Nabi Yusuf itu diceritakan dalam surat Yusuf saja. Bagaimana dia mengawali kehidupan, dia bermimpi misalnya. Kemudian dia bertemu dengan saudara-saudaranya, kemudian saudara-saudaranya menceburkannya dia ke suatu sumur, lalu kemudian dan seterusnya sampai akhirnya jawaban dari mimpi itu ada. Jadi happy ending kalau kita bercerita soal Nabi Yusuf, itu cerita yang happy ending dan ceritanya utuh dari awal sampai akhir. Nah, untuk membangun literasi dan jurnalistik itu harus diawali dengan bercerita bahwa ada narasi-narasi yang bagus yang harus kita konsumsi. Budaya literasi itu bukan hanya mendengarkan, tetapi juga membaca. Tetapi ketika anak itu susah untuk membaca, diawalilah oleh guru-guru, oleh kita sendiri bercerita tentang cerita-cerita dalam Al-Qur'an, sehingga ketika santri-santri itu tertarik untuk mendengarkan cerita ustadz-ustadznya, lalu kemudian dia mau nggak mau akan membaca. Ketika dia sudah mau membaca, disitulah pelatihan jurnalistik penting. Disitulah poin bahwa menuliskan apa yang kita pikirkan, menuliskan apa yang kita bayangkan, menuliskan cerita-cerita yang kita baca, kita tulis ulang, kemudian kita ambil hikmahnya, ambil nilai-nilainya, kita tuliskan nilai-nilainya, itu menjadi sebuah gerakan literasi yang luar biasa, karena gerakan literasi bukan hanya gerakan menulis, tetapi juga gerakan membaca. Yang kurang saat ini adalah gerakan membaca plus menulisnya, yang apalagi di dunia pesantren. Karena kalau dunia pesantren sudah menulis, maka tulisan-tulisan saya ingin bercerita soal misalnya di Turki itu ada ulama besar. Paniknya tuh. Ada yang bocor ya. Oke, terima kasih. Misalnya di Turki ada ulama besar namanya Badiüzzaman Said Nursi. Badiüzzaman Said Nursi itu dikenal sampai hari ini di Indonesia misalnya, bahkan di berbagai negara juga banyak cabang-cabang murid-muridnya yang menyebarkan keilmuan Said Nursi, karena Said Nursi itu menulis. Bagaimana beliau menulis? Beliau bisa kadang beliau menulis sendiri gitu, kadang Said Nursi yang berceramah, lalu kemudian murid-muridnya menuliskan ceramahnya dan menyebarkan keagamaannya. Saat itu memang di Turki keislaman sedang dipojokkan oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk, sehingga Badiüzzaman Said Nursi dia harus tetap berdakwah walaupun dakwahnya di penjara misalnya. Di penjara itulah banyak murid-murid yang taat kepada Said Nursi, dan ketika Said Nursi bercerita, ketika Said Nursi melakukan ceramah-ceramah, dituliskanlah, sehingga hari ini tulisan-tulisan Said Nursi sudah banyak dikonsumsi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Itu dikarenakan dengan tulisan. Jadi kita bisa mengajarkan anak-anak menulis, tetapi juga kita tidak bisa mengajarkan hanya uktub saja, tetapi kita tidak menulis. Maka menulis itu juga pelajaran yang harus kita contohkan, bukan hanya pelajaran yang kita perintahkan. Nak, kamu nulis. Bapak nggak nulis kok, ngapain gitu misalnya saja. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita, misalnya mading. Karena nggak bisa kita misalnya membuat mading yuk, nggak dikontrol itu nggak bisa. Harus dikontrol.
maka harus ada deadline. Misalnya katakan 1 minggu 1 tulisan deh buat anak-anak. Nah, maka mading itu akan berjalan dan kita harus tetap kontrol. Kita harus melihat, membaca, mengoreksi dan seterusnya. Itu bagian dari amal jariah kita. Bayangkan misalnya para ulama mengatakan kalau Anda punya anak misalnya atau anak didik, Anda mengajari dari nol abatasa misalnya sampai dia bisa membaca, bayangkan berapa kali dia membaca Al-Qur'an, amal jariah Anda tidak pernah terputus. Pun demikian ketika kita mengajarkan tulis-menulis, bayangkan bahwa yang mereka tuliskan itu adalah amal jariah kita. Luar biasa kalau kita misalnya mengamalkan pelatihan-pelatihan ini, mengajarkan kepada anak-anak kita menulis, bahwa mereka menulis itu juga bagian dari amal jariah guru-guru sebelumnya. Termasuk misalnya saya bisa menulis juga bukan karena saya, tetapi juga karena orang tua saya, misalnya mengajarkan tulis-menulis, guru-guru saya, misalnya kiai-kiai kita yang mengajarkan kita pendidikan-pendidikan ini yang kemudian kita bisa menulis hari ini. Itu karena bekerja menulis bukan bekerja sendiri, dia bekerja dengan berbagai lapisan-lapisan lain yang ikut serta memupuk. Dan yang terakhir adalah miliunya juga harus diperhatikan, karena tanpa milieu yang kuat, tanpa kehidupan yang menguatkan dalam dunia literasi, itu tidak akan terbangun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ustadz Alan, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz Deden atas jawaban. Untuk Ustadz Alam, semoga dengan jawaban tadi menambah pengetahuan dan wawasan kita. Apalagi tadi diceritakan tentang sejarah Said Nursi. Baik, meningkat pada pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya sangat bagus, Ustadz. Boleh saya share screen? Silahkan. Dari Kak Zahra Lutfiah. Baik, pertanyaannya, bagaimana meyakinkan masyarakat tentang sosmed untuk memilah berita yang benar ataupun hoaks? Sebab di Indonesia masih banyak masyarakat miskin yang memungkinkan tidak punya HP untuk mengakses internet, sehingga tidak tahu berita yang terjadi pada saat itu. Oke, ini dulu ya. Oke. Bagaimana meyakinkan berita itu hoax atau tidak? Pertama, ini memang PR kita bersama, bahwa kita sebagai insan akademis, orang yang berpendidikan, jangan sampai misalnya orang berpendidikan saja tidak paham mana berita hoax, mana bukan ya. Pertama, berita hoax itu ciri-cirinya, tanda-tandanya misalnya disebarkan bukan dari lembaga yang kredibel. Lembaga yang kredibel itu misalnya kompas.com itu pasti kredibel karena ada lembaganya. Republika.co.id pasti kredibel karena ada lembaganya. Detik.com pasti kredibel karena ada lembaganya. Nah, kalau misalnya ada saya pernah baca tuh respublika.com gitu misalnya, ada S-nya. Nah, itu belum pasti itu kebenarannya karena lembaganya juga belum pasti. Nah, ketika ada berita, kita harus tahu sumbernya dari mana. Itu yang pertama. Sumbernya dari mana? Walaupun tidak ada internet, kita bisa konfirmasi ke beberapa orang ya. Dan kemudian juga misalnya, walaupun tidak ada internet, kan juga banyak juga wifi yang gratis. Atau misalnya menonton berita dari TV-TV yang memang kredibel, kredibilitasnya jelas. Kalau misalnya kampus atau sekolah itu akreditasi, nah akreditasinya jelas ya, sumbernya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan misalnya sekelas detik.com saja pernah menulis berita yang salah. Dulu misalnya sebelum Habibie masih hidup misalnya, detik.com ingin terlihat lebih awal dan lebih keren misalnya, mengabarkan Habibie meninggal dunia.
Padahal Habibie masih ada. Itu sekelas detik.com. Kemudian berita itu dihapus dan detik.com meminta maaf kepada publik bahwa berita itu salah. Nah, ini sekelas detik.com aja bisa salah. Di era seperti ini, orang mengejar cepat tapi tidak tepat. Mengejar aktual tapi tidak faktual. Nah, ini juga penting. Boleh kita pengen cepat tapi juga harus tepat. Nah, yang pertama adalah sumbernya dari mana. Yang kedua, beritanya tentang apa. Biasanya berita yang bombastis, berita yang di luar nalar kita, yang dibesar-besarkan, itu pasti hoax itu. Dan pasti sumbernya salah, karena nggak mungkin berita yang bombastis dari media yang kredibel itu nggak mungkin, pasti bukan kredibel. Misalnya detik.com, apanya di detik.com K-nya 2 misalnya, detik.com I-nya ada 2, nah itu harus dipikirkan, dilihat. Bahkan misalnya setelah jeli pun benar, itu belum tentu harus kita cek ulang gitu. Karena pekerjaan yang paling susah adalah pekerjaan mengklarifikasi. Ayat tentang turunnya inja akum fasikum binaba'in itu kan tentang Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah misalnya. Nabi Muhammad saja belum yakin bahwa Siti Aisyah tidak melakukan hal yang demikian, tetapi karena kabar itu sudah kemana-mana, Nabi Muhammad menunggu kabar wahyu dari Allah hingga beberapa lama barulah turun misalnya. Nah, ini kan tentang konfirmasi, tentang verifikasi. Nabi Muhammad hanya mengatakan kita menunggu kebenarannya nanti, walaupun kemudian Allah memperlihatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi mengapa Allah menurunkan ayat ini? Ayat ini penting diturunkan untuk manusia itu kan mudah bergosip, mudah menyebarkan berita yang tidak jelas. Bahkan berita yang diterima itu pasti ada bumbunya, dilebihkan, dikurangi gitu. Nah, ini kan bagian dari manusia ya, kebiasaan manusia. Oke, kita ulangi misalnya bagaimana kita meyakinkan yang pertama sumbernya, yang kedua judul beritanya pasti bombastis, yang ketiga sumbernya, dan biasanya berita-berita itu hanya dipotong-potong saja sesuai dengan keinginannya si penyebar hoaks. Karena penyebar hoaks itu ketika menerima berita dan itu berita apa yang dipikirkannya, dia mencari pembenaran bukan kebenaran. Oh, ini benar nih, oh ini sesuai nih, maka dia sebarkan. Itulah yang disebut dengan era post-truth, di atas kebenaran. Karena era post-truth itu meyakini begini, kebohongan atau hoax yang disebarkan berkali-kali itu akan menjadi sebuah kebenaran. Sehingga dia, oh ini udah biasa kok, ini udah benar, padahal itu adalah kebohongan. Padahal itu adalah hoax dan itu seharusnya kita sudah tidak melakukan itu. Maka apa tips-tips ketika datang hoax kepada kita? Jika ada hoax datang kepada Anda dan Anda tahu itu hoax, cukuplah hoax itu nyampe di Anda, nggak usah disebarkan lagi. Itu yang ad-afulnya, yang paling bawah. Yang menengahnya, Anda mengatakan kepada orang yang menyebarkan itu bahwa ini adalah hoax dan Anda tidak boleh menyebarkannya. Yang ketiga, yang paling tinggi di antara kedua itu, setelah mengetahui dan tidak disebarkan, setelah mengatakan kepada orang itu, yang paling tinggi lagi adalah Anda membuat konten yang terbaik, konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Ini yang paling keren. Selain kita mengingatkan orang, selain kita menyetop hoax, kita juga berkontribusi untuk menyebarkan kabar-kabar yang baik dan menggembirakan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Ustazah Zahra Lutfiyah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban untuk pertanyaan dari Kak Zahra Lutfiyah. Mungkin ini pertanyaan pamungkas Ustadz. Yap. Dari saya. Melihat CV Antum Ustadz, ini sangat menarik sekali. S1, S2, dan S3 fokus di bidang komunikasi gitu ya Ustadz. Iya. Mungkin
adakah perbedaan ketika antum belajar komunikasi di Indonesia dan ketika antum belajar komunikasi S2 di Turki, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Oke, siap. Apa perbedaannya S1 di Indonesia, S2 di Turki ya, terkait bidang komunikasi? Di dunia era digital ini sebenarnya kita menimba ilmu dimanapun sama. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan sama. Maksud saya literatur-literatur yang kita baca sama. Kecuali memang misalnya ketika kita di Indonesia kita hanya baca-baca yang bahasa Indonesia saja, tidak bahasa yang bahasa Inggris juga. Atau misalnya kalau kita studi Islam tidak membaca yang referensi dari bahasa aslinya, misalnya bahasa Arab. Nah ini akan berbeda tentu. Yang membedakan kedua adalah tentang budaya. Pasti budaya berbeda dengan di Indonesia. Indonesia misalnya seperti kita bahas tadi, ada beberapa fase dalam pers di Indonesia, pun demikian di Turki juga berbeda. Di Turki misalnya sampai saat ini persnya tidak terlalu bebas. Di Indonesia kita sudah sangat bebas, bahkan kita bandingkan dengan berbagai negara, jangan jauh-jauh misalnya dengan tetangga Malaysia misalnya, Brunei, dan beberapa negara di Asia Tenggara saja, kita paling bebas, sebebas-bebasnya. Bahkan mau ngapain aja di media sosial nggak apa-apa gitu, kecuali kalau sudah menghina dan menyebarkan hoax, maka sudah ada Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 yang direvisi, yang diamandemen tahun 2016 misalnya. Nah, perbedaan itu adalah perbedaan budaya, perbedaan. Nah, bagaimana perbedaan studinya? Perbedaan studinya karena di Indonesia studi komunikasi itu melejit setelah kebebasan pers dibuka, setelah 99 Undang-Undang Pers lahir, lalu komunikasi banyak diminati oleh orang-orang di Indonesia. Maka tidak heran misalnya jurusan komunikasi di beberapa tempat itu bisa sampai 5 kelas, misalnya ada yang 9 kelas, ada yang sampai 10 kelas, itu hanya satu angkatan misalnya, itu karena memang media di Indonesia sedang dibuka selebar-lebarnya, orang bebas misalnya untuk berkomunikasi, untuk mengajukan pendapat. Nah, sementara di Turki kebebasan persnya tidak terlalu bebas. Bahkan ketika Erdogan berkuasa penuh tanda petik ya, beberapa media juga dibredel, beberapa wartawannya juga di penjara, itu mirip dengan kasus zaman Soeharto atau zaman Soekarno. Itu media di Turki. Walaupun kalau kita melihat lanskap komunikasi dan media di Turki juga mirip dengan kita. Karena mengapa dikatakan mirip? Karena kita semua sama sekarang ruang digital, semuanya konvergensi media. Tidak ada lagi kita saya pengennya beli koran saja, nggak bisa. Orang pasti beli koran, orang pasti baca online, orang juga pasti nonton YouTube, orang juga pasti nonton berita. Nah, itu adalah bagian dari konvergensi media dalam satu genggaman, dan kita bisa menonton, bisa mendengar, bahkan radio juga bisa didengar di sana. Nah, kajian di Turki dan di Indonesia samanya, saya review, samanya adalah sama-sama belajar. Yang penting semangat belajar di Indonesia ataupun dimanapun sama, itu akan mengakibatkan kita sukses atau tidak. Sama aja belajar di luar negeri tapi tidur-tidur, rebahan gitu, nggak belajar, ya pulang-pulang juga nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Beda dengan misalnya di Indonesia, walaupun di Indonesia tapi dia semangat juangnya tinggi, maka dia akan sukses mengalahkan siapapun yang bermalas-malasan. Intinya manjada wajada. Terima kasih Ustazah Penny. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Semoga menjadi motivasi kita untuk lebih semangat, terutama mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia nih. Biar kita jangan minder sama mahasiswa-mahasiswi luar negeri. Karena kata Ustadz Deden, dimanapun kita berada, kita harus bergerak manjada wajada. Ya, betul. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Baik, teman-teman, ada yang mau diskusi lagi untuk ditanyakan langsung, untuk membuka mikrofon secara langsung, kami persilahkan jika ada yang mau bertanya secara langsung.
Baik, sepertinya kita cukupkan untuk pertanyaan, Ustadz. Baik, jadi dapat kita simpulkan dari materi jurnalisme dan dasar-dasar jurnalistik pada hari ini bahwa jurnalistik bukan sekedar kemampuan kita dalam hal berita, namun di situ juga mengasah kemampuan kita dalam menulis, meneliti, dan untuk bisa membaca keadaan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih terpaku pada jurnalistik itu hanya kepada berita tok melihat di TV, sebenarnya di balik itu ada proses penulisan, penelitian. Maka kita harus lebih banyak belajar lagi karena di hari selanjutnya, di pada minggu selanjutnya Jumat 17 September 2021 akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai teknik jurnalisme, yaitu teknik reportase. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kelewatan kelas kita. Setiap materinya insya Allah akan menambah pengetahuan dan kemampuan Amin, kita. amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman untuk di minggu selanjutnya. Baik, Kak. Meningkat pada acara selanjutnya, kita beranjak pada penghujung acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara belajar kita dan diskusi kita malam hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Syukron doa jazil kafaratul Ustaz Deden. Syukran, Ustaz. wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Deden dan semoga dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di 17 September 2021 Amin, pada amin hari ya rabbal Jumat. alamin. Sebelum saya tutup, teman-teman yang masih join, boleh kita foto bersama dulu, dibuka videonya semuanya. Ayo dibuka foto videonya. Semangat mahasiswanya ini. Semangat, Minggu Ustaz. pertama kuliah, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Ustaz Deden memotivasi. Semoga semuanya S2 ke Turki nanti. Amin. Ya Allah, amin. Mohon doanya aja Ustaz dari Ustadz Irfan. Oh, pasti didoakan. Baik, kita ambil gambarnya. Untuk slide pertama saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kelas jurnalistik yang telah hadir dan menyimak dengan baik pada malam hari ini. Saya Penny Maulidia sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ustaz Irfan. Deden, syukron Ustaz Deden. Syukron, Jiddan. Nahnu naskurukum. Masya Allah. Tasjihnya luar biasa ini. Tasjih Semoga, godam. semoga muncul para jurnalis. Amin, Minimal amin, mahasiswa itu paham cara mengutip, cara mengolah data. Ini saya lagi mau nguji skripsi, banyak data-data yang dimunculkan di skripsi itu ini hasil wawancara utuh. Oh, tidak Tanpa diolah. diolah. Iya, Jadi wawancara seperti apa itu, titik komanya sama. Siap. Syukur jazil Ustaz Deden. Apa. Ya. Boleh saya undur diri ya. Terima Siap, kasih siap. semuanya. Ya. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.